Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Allah, maka Anda tidak akan pernah menemukan keindahan, keelokan, keagungan, dan kemuliaan Tuhan itu secara jelas. Anda tidak akan pernah tertarik dengan kerajaannya juga. Itu yang saya mau lemparkan dalam renungan pagi ini, supaya itu membuka awal dari renungan ini. Maka akhirnya saudaraku, kita tidak akan pernah mengadakan momentum dekat dengan Tuhan itu yang sampai akhirnya kita barter dengan Allah. Masalahnya kalau kita tidak mengadakan barter hidup kita untuk kepentingan Tuhan, maka kita tidak akan pernah diizinkan masuk ke langit baru bumi baru, alias kita binasa, terbuang dari hadirat Allah, terpisah dari Allah selama-lamanya. Maka sekali lagi saudaraku, kita bisa melihat keagungan dan kemuliaan Allah itu melalui pengalaman hidup kita seharusnya. Cuman karena kita itu tidak minat, maka kita tidak pernah mengulik setiap momentum hidup kita itu, setiap musim hidup kita itu, bahwa ada pengalaman berharga yang Tuhan titipkan untuk kita. Tapi karena kita tidak minat, maka kita tidak mengulik dan tidak menemukan keindahan, keelokan Tuhan dan kerajaannya. Karena dari pengalaman hidup inilah kita bisa menemukan jejak Tuhan dalam perjalanan kita. Itu yang seharusnya setiap momentum hidup itu ada jackpotnya, saudaraku. Itu yang seharusnya kita jeli menangkap itu. Maka latihlah kejelian itu, supaya Anda menemukan jackpot-jackpot ilahi yang dititipkan atas hidupmu dan hidupku. Kepakkan sayapmu berlatih seperti seorang anak Raja Wali yang berjuang berlatih dengan mengepakkan sayapnya untuk dia bisa terbang sendiri lebih tinggi dan lebih tinggi. Artinya apa? Berlatihlah dengan kepak sayapmu untuk menemukan yang namanya jackpot ilahi itu. Kau menemukan dia. Ngomong begitu tuh gampang gak ya? Susah dimengerti gak ya? Semoga Anda memahami ini. Anda dan saya harus mandiri secara rohani, independen, berdiri sendiri dengan kehendak bebasmu, dengan pengenalanmu dan keintimanmu kepada Tuhan, tapi dependen kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada manusia lain, tetapi independen dengan dirimu, kokohkan kekuatanmu mencari Tuhan, dan bergantunglah kepada Tuhan. Ya, jangan bergantung sama pendeta. Bergantunglah dengan dirimu, dengan keintimanmu kepada Tuhan. Maka perjumpaan itu akan mengokohkan fondasimu untuk semakin bisa mengepakkan sayapmu terbang tinggi di dalam setiap pengalaman hidup dan di dalam setiap musim hidup yang harus kau lalui. Maka jackpot kehidupan yang Tuhan titipkan, kau bisa menangkap dan memilikinya, saudaraku. Karena itu bangunlah doa pribadimu, berdialoglah dengan Tuhan, sampai engkau bisa menemukan bagaimana berdialog dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Berdoalah sampai tahu bagaimana berdoa, sampai kau mengerti bagaimana bisa merasakan bisa merasakan nafasnya Tuhan di batinmu. Ini saya katakan begini, saudaraku, supaya seseorang bisa mengenal, membangun koneksi yang dibutuhkan waktu demi waktu terus kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan yang nyata ketika kita sudah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudaraku.
Maka perjumpaan dengan Tuhan itu akan menginspirasi kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita akan menemukan Dia, kita akan menemukan jackpot ilahi yang dititipkan. Begitu saudaraku. Kalau kita melihat apa yang dialami tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, bisa juga kita alami. Pasti dengan kasus yang berbeda dengan zaman kita ini. Tetapi subjek Allah itu sama, saudaraku. Dia tetap ada, Dia hadir, dan itu seharusnya membuat kita bahagia. Begitu kita membuka mata di pagi hari, kita bisa berkata, aku akan berjalan dengan Tuhan. Aku hidup di dalam hadirat-Nya. Itulah sukacitaku. Itulah yang membahagiakan hatiku. Amin, saudaraku. Meskipun banyak masalah hidup yang belum selesai, tapi kita mengandalkan Dia. Meskipun masalah hidup itu rumit seperti benang kusut sekalipun, tetapi kita diajak oleh Tuhan untuk berselancar di dalam benang kusut kehidupan kita, dan kita menemukan jackpot itu. Amin, saudaraku. Jangan patah semangatmu. Jangan remuk hidupmu. Karena disitulah yang mau saya katakan, saudaraku, bahwa kau bisa menemukan Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang membelah laut Kolsom itu, yang merobohkan tembok Yeriko, yang mengeringkan sungai Yordan, yang mengeluarkan rakyat Israel dari Mesir, yang bisa meletakkan tulah kepada bangsa Mesir, yang menurunkan api untuk membakar korban Elia. Itu Allah yang sama, yang masih hidup sampai hari ini. Dia hidup juga di dalam hidupmu dan hidupku hari ini. Maka alamilah Dia. Alami jejak Tuhan dalam hidupmu secara secara eksklusif, saudaraku. Temukan Dia, rasakan Dia. Seakan-akan kau memeluk Dia. Itu yang mau saya ajak kepada kita semua. Amin, saudaraku. Ya, jangan hanya menalar Allah. Jangan hanya mengangguk mendengar kebenaran ini. Jangan hanya berkata, yes benar ini, kebenaran ini benar. Tidak hanya di situ. Kau harus sampai di titik berpengalaman dengan Dia sendiri. Kalau semua tokoh iman bisa berhubungan dengan Allahnya, sampai sebegitunya, kau dan saya harus lebih dari tokoh-tokoh perjanjian lama seharusnya. Karena kita memiliki tools yang lebih banyak, alat yang lebih banyak. Kita sudah punya contoh kehidupan dari Yesus itu sendiri pun. Seharusnya kita lebih lihai, lebih pandai, lebih cerdas daripada tokoh-tokoh PL yang belum ada pattern hidupnya. Maka kenalilah Tuhan melalui pengalaman hidupmu, saudaraku. Amin, saudaraku. Temukan Dia. Temukan Dia. Bagaimana kau bisa merangsang dirimu untuk terus tenggelam, terus taat, terus berjuang, terus bertarung, terus konsisten, komitmen, terus sampai di titik akhir. Kenali Tuhan melalui apapun yang terjadi dalam hidupmu. Temukan jackpot ilahi itu. Karena dari pengalaman-pengalaman itulah kita baru bisa mengerti betapa berharganya Tuhan itu. Dan Anda baru bisa mengagumi, ternyata aku itu memiliki Tuhan yang begitu luar biasa cerdasnya. Melalui setiap pengalaman yang kulalui, ternyata Tuhan bisa memplot twist semuanya itu. Dan itu jackpot ku dapat, dan ternyata semuanya mendatangkan kebaikan karena aku mengasihi Dia. Coba itu loh saudaraku yang mau saya ajak kepada Anda dan saya di level-level itu. Jadi kemuliaan, keagungan Allah kita bisa kenali real sendiri, berpengalaman sendiri.
Pertama-tama melalui nalar, dengar firman, renungin firman, terus memiliki jam doa, punya perjumpaan pribadi, kemudian mulai baca firman, merenungkan terus pengalaman hidup, ketabrak-tabrak masalah, ditabrak masalah, bagaimana memutuskan keputusan-keputusan yang sulit, jalan-jalan buntu, terus disitulah kau akan melihat jejak Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Kau akan kagum. Kita akan bisa berkata, ku kagum dan hormat akan Engkau Allahku. Wow, luar biasa. Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau aku berjalan dengan Dia sang pemilik hidup, ternyata aku bisa menjadi seseorang yang memiliki keputusan hidup, cara pandang hidup, semuanya jadi luar biasa. Dan hidupku luar biasa. Hidupku benar-benar hidup kalau aku berjalan dengan Allah yang hidup. Coba loh saudaraku. Itu yang mau saya ajak kepada kita semua. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, ayo terus berjuang sampai kita bisa melihat, mengagumi jejak Tuhan itu sampai clear saudaraku. Jangan buram, sampai clear. Dan kita sampai mendeklarkan di dalam mulut, pikiran dan hati kita, yes, Allahku hidup. Amin, saudaraku. Percuma datang gereja, ikut kebaktian, nangis-nangis di gereja. Percuma kalau kau tidak mengalami Allah yang hidup dalam perjalanan hidupmu sehari-hari, dari bangun tidur pagi sampai kau tutup mata malam nanti. 24 jam 7 hari. Maka kita harus sampai pada tingkat mengagumi Allah. Temukan jackpot ilahi. Dan jackpot ilahi tertingginya adalah apa saudaraku? Kau dan saya diizinkan memasuki, menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya. Amin saudaraku. Maka ayo berjuang bareng. Berjuang bareng. Dan jangan heran kalau suatu hari nanti kau bisa berkata, ternyata apa yang kulakukan semua, upahku di surga begitu luar biasa. Aku menikmati upahku hari ini. Amin saudaraku. Hari ini kalau kau masih buram melihat jejak Tuhan, ayo berjuang. Semakin dibuat jelas saudaraku. Alami kehadirannya. Kenali hatinya. Kenali hardikannya. Kenali sentuhannya. Dan kenalilah pelukannya. Sehingga kau bisa mengenal Dia yang hidup itu semakin hari semakin jelas. Amin saudaraku ya. Selamat pagi ya. Selamat berjuang. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.